Hmm. Kita coba satu kali lagi ya, mendengar Oke. audionya. Ah, hallo Nina, Hallo Niklas, wie geht's? danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Apakah terdengar jelas? Jelas. Jelas, Jelas. Bang. Oh, Ya. berarti segitu saja volumenya. Yes. Ya, jadi yang pertama kita akan mendengarkan audio di halaman 10 ya, teman-teman. Oke. Bagian 2A. Ah, hallo Nina, Hallo Niklas, wie geht's? danke, sehr gut. Und dir? Ganz gut, danke. Oke, itu untuk Halo, audio Nina. nomor audio nomor 1. Apakah kalian sudah mendengarnya dengan jelas atau perlu kita ulangi lagi? Jelas sih, Frau. Frau, sorry. Ya, Kalau dari suara aku kedengeran rame atau maksudnya kayak aku kan lagi di perpus kan, ya, perpus dekat dekat rumah gitu. Ini kedengeran bising nggak, Frau? Di audionya, Frau? terdengar. I, Bising ya? Iya, Oke. mungkin nanti Intan kalau lagi tidak bertanya boleh di mute aja ya. C, Oh, oke, Frau. Siap. Sekarang kita lanjut audio nomor 2 ya. Terdengar nggak kalau nggak share screen? Sebentar. I, Hallo Nina. Hallo Julia, wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut, danke. Hallo, ich bin Julia. Und du? Wer bist du? ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Oke, terdengar dengan jelas ya. Kita lanjut ke audio yang satu lagi. Oke, Dita. Ein Moment ya. C, Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. ciao. Oke, sudah terdengar jelas ya ketiga audionya. Kalau sudah, sekarang waktunya kita mempraktikkan dari audio tersebut ya. Berdialog, silakan Intan dan Ibu Purwani mau mencoba atau Bu Purwani sedang tidak bisa on mic. Halo. Ya, sorry, sorry, Frau. Gimana, Frau? Tadi kan sudah mendengarkan audionya dan sekarang Mm-mm. prakteknya. Oke. Dari Oke, mana, Frau? Mulai yang mana? berdialog mulai dari yang A. Eh, Tolong dibenerin ya, Pak, kalau misalnya ada yang salah. Ya, it's okay. Gitu ya. Oke. A semua ya. Iya, yang A. Oke. Halo Nina, halo Niklas. Wickets, wickets, dan ke Serbu Undir, Ganskut, dan ke
Selamat siang, Be. Oke. Halo, Nina. Halo. Halo, Julia. Wie geht's dir? Danke, gut. Und dir? Auch gut. Danke. Hallo, it's bin Julia. Und du? Wer bist du? Ich heiße Niklas. Entschuldigung, wie heißt du? Niklas. Tschüss. Tschüss, Julia. Bis bald. Ciao. Oke, good, Intan. Kesalahan sedikit pada Aussprache Julia, dibacanya itu Yulia. Lalu yang tadi auch gut ya, auch gut. Gimana, Prof? Halo? Ya, gimana? Oh, tadi kesalahan Aussprache-nya sedikit di Julia, itu seharusnya dibaca Yulia, gitu ya. Oh iya, oke. Oke. Lalu tadi yang di auch gut. Jadi tidak usah dibilang ouch gitu, tapi auch gut gitu ya. Ya, kayaknya samar-samar nyaris hilang gitu ya. Oke, ya, Prof. Ya. Oke, danke Intan. Yang selanjutnya itu ada lagi di bawah ya, gambar yang bulat yang ada orang itu yang halo uncus spielen Sie die Situationen. Ya. Kalian bisa membuat contoh seperti yang di atas tadi, seperti Nina dan Niklas ya. Dan Yulia juga. Kalau tadi contohnya ini kan seperti suasana kampus ya. Nah, untuk sekarang bebas memilih situasinya, apa mungkin di restoran atau di perpustakaan. Nanti yang beda hanya karena kita praktek langsung di sini, yang beda hanya dari nadanya gitu. Kalau misal di perpus berarti kan jangan terlalu ramai gitu ya. Dan ini di dalam kotak ini bisa kalian pakai untuk berkenalan berkenalan dengan orang gitu ya. Untuk menanyakan kabar mereka tapi dalam situasi yang informal. Oke. Seperti contohnya, halo, where bist du? Ich heiße Alfia. Lalu wie geht's? Danke, sehr gut. Itu like kalau sehr good itu kalau lagi merasa sangat very well gitu ya, sangat-sangat bersemangat. Kalau danke good atau auch gut, danke itu juga baik. Tidak yang sesemangat itu tapi baik gitu, biasa-biasa aja. Lalu kalau misalnya ganz good lebih ke solala gitu ya, kayak ya baik banget enggak, buruk juga tidak gitu. Jadi tengah-tengah aja. Oke, jadi tadi wie geht's, danke, good, undir. Kalian bisa menjawab danke, good, atau auch gut, danke, atau ganz gut ya. Baru untuk perpisahannya bisa menjawab cus atau ciao gitu ya. Tapi ciao-nya itu karena tulisannya CAO, ngomongnya ciao gitu ya, kayak di contoh tadi. Apakah bisa dipahami? Ataukah ada pertanyaan? Dan kalian mencoba yang perkenalan di sebelah kanan ya. Saya yang ngomong sebelah kirinya yang halo, nanti kalian yang sebelah kanan ya. Apakah terdengar Intan dan Bu Purwani? Oke. Intan boleh on mic karena kita praktek ya. Oke. Ya, Intan nanti baca yang di sebelah kanan yang ada ich heiße titik-titik atau ich bin, oke?
Okay. Halo, where bis du? Ich heiße Intan. Wie geht's? Danke. Sehr gut. Oke. Bisa ditanya balik pundir gitu. Oh, oke. Undir. Good. Danke, good. Oke. Ciao. Ciao, tschüss. Danke Intan. Bu Purwani, apakah mau mencoba atau bagaimana? Oh iya, mohon maaf, saya lupa Bu. Untuk Bu Purwani bisa mendengarkan saja ya, karena kalau di rumah sakit kan harus menjaga ketenangan. Nah, Intan nggak apa-apa ya, bakal lebih sering menjawab bersama saya. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke halaman 11. Di situ ada Guten Tag, auf Wiedersehen. Oh iya. Oke. Bukunya di rumah tapi bisa on mic atau enggak ya Bu? Karena kalau bukunya di rumah nggak apa-apa, saya bisa bantu untuk menunjukkan ke kamera gitu. Nanti backgroundnya saya hapus. Oke, silakan bicara on mic atau di chat saja Bu. Kalau butuh bantuan untuk melihat buku ya Bu ya. Karena biar nanti lebih maksimal. Sebentar saya hapus. Oh ya, saya coba hapus dulu ya backgroundnya biar terlihat jelas Frank, bukunya. Ya, izin bentar ya, saya ke toilet. Bentar. oh oke. Ya, it's okay, it's okay. Ya, begini tampilannya, Bu. Apakah terlihat dengan jelas? Kalau Ibu merasa kesulitan, nggak apa-apa ya, Bu, disampaikan aja. Oke, baik. Halamannya tadi kita belajar halaman 10 dan 11 ya, Bu. Dan untuk nanti eh, audionya itu bisa Ibu scan lihat dari bukunya di halaman yang kedua, Bu. Di bagian ini. Apakah terlihat di sini ada deretan kode ya? Itu kan di yang audio und Videodateien zum Download unter www gitu ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk hari ini Ibu silakan menyimak
sambil mencatat ya, Bu. Dan untuk audionya maupun video itu nanti bisa kurs Bu. Hubung sebuhnya nanti kalau kita sudah selesai membahas materi. Ya, untuk tadi yang audio bisa didengarkan secara mandiri nanti ya Bu ya. Tinggal masukin kode aja di webnya Kletspreken. Oke. Oke Bu, baik. Sekarang menunggunya. Oke, sekarang kita akan membahas. Oh, karena Intannya sedang ke toilet, apa mau ditunggu atau sambil saya jelaskan, tapi nanti jadi mengulang lagi, Bu? Saja. Lalu selanjutnya ada Guten Tag, Auf Wiedersehen, seperti gambar berikut. Ya. Itu kita akan mendengarkan audio lagi. Sebentar, audionya akan saya putarkan. Ein moment. A, Audionya saya putar sekarang ya, Bu. Kalau nanti tidak terdengar, tolong diberitahu. A, Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Oke, apakah terdengar, Bu? Oke, Intan sudah kembali ya. Sekarang sudah di halaman 11. Mendengarkan audio. Akan saya putar kembali audionya. Tolong dikonfirmasi jika terdengar atau tidak ya. Oke, bitte. A, Guten Morgen. Mein Name ist Nina Weber. Guten Morgen, Frau Weber. Ich heiße Oliver Hansen. Oke. Sudah cukup? Jelas? Terdengar? Oke. Kita lanjut ya audionya. Audio yang bagian B. B, Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Oke. Noch einmal ya. B, Guten Tag, Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Weber. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Auch gut, danke. Hallo, Frau Weber. Hallo, Herr Hansen. Das ist Frau Kowalski. Guten Tag, Frau Kowalski. Mein Name ist Oliver Hansen. Guten Tag. Entschuldigung, wie heißen Sie? Oliver Hansen. Oke. Sekarang audio yang terakhir. Moment. C, Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Sekali lagi ya. C, Auf Wiedersehen, Herr Hansen. Tschüss, Frau Weber. Auf Wiedersehen, Frau Kowalski. Auf Wiedersehen. Oke, dari audio ini kalian bisa perhatikan gambarnya antara yang di halaman 10 tentang Hallo Tschüss dan di halaman 11 yang Guten Tag, Auf Wiedersehen.
Apakah kalian menemukan perbedaannya? Kalau saya lihat sih, Miss, Frau, ini sih, my Oh, name is gitu. oh ya, kenal ya. Jadi perbedaannya itu kalau di halaman 10 itu informal ya. Sedangkan yang di halaman 11 itu formal atau formal. Bisa dilihat dari di gambar. Untuk gambar satu, mereka lebih menggunakan pakaian yang casual. Dan kalau karena tadi tidak dijelaskan di audio, tapi kemungkinan besar ini ada di lingkungan kampus gitu ya. Sedangkan di halaman 11 terlihat lebih formal dari mereka memakai blazer, memakai lalu ada laptopnya juga gitu. Sepertinya suasananya di kantor ya. Dan perbedaannya itu di my nama benar. Kalau my nama itu untuk yang formalnya. Sedangkan yang di halaman 10 kan langsung halo Nina gitu kan. Terus di sini juga menyebutkan ada Frau Weber, Frau Kowalski, ada juga Herr Oliver Hansen ya kan. Di sini pengucapan Frau, sebutan Frau itu untuk perempuan atau ibu artinya. Sedangkan Herr itu untuk laki-laki, bapak gitu ya. Dan biasanya yang disebut itu nama belakangnya seperti ini kan perkenalannya Nina Weber tapi disebutnya Frau Weber gitu. Lalu di bagian akhirnya itu ada Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen itu sampai jumpa. Di sini sebentar tanda segitiga. Tanda segitiga itu kan menandakan beliau Frau Kowalski ya. Di sini dia karena baru berkenalan dengan Oliver Hansen, dia menyebutnya Herr Hansen. Maaf, dia menyebutnya Auf Wiedersehen. Sedangkan ke Frau Weber, dari situasinya mereka seperti sudah teman, memang teman. Jadi cus lebih lebih santai. Seperti contoh di bawahnya yang bagian B itu sama. Titik-titiknya bisa kita isikan nama kita masing-masing. Yang di sebelah kiri itu data diri kita, maksudnya my nama is Alivia atau I heiße Via. Lalu kalau yang di sebelahnya itu mengenalkan temannya. Jadi misalnya saya mengenalkan Intan kepada Bu Purwani. Saya akan bicara Das ist Frau Intan. Lalu nanti untuk pergi akan berbicara Auf Wiedersehen gitu. Apakah dapat dipahami atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke bagian bawah ya. Ada du unsi itu di kotak. Pakai Z untuk konteksnya bagaimana Bu? Kalau untuk seperti suasana formal yang ada di suasana formal itu dipersilakan bertanyanya wie heißen Sie? Nanti dijawab my nama is Alivia Pratama. Lalu atau bisa juga memakai wie ist Ihr Name? Nah, nanti itu kalau formatnya seperti itu bisa memakai I heiße Nina Weber. Ini dicontohnya. Akan saya tayangkan dulu PowerPoint-nya ya.
sebentar. Ini. Ini. Oke. Terlihat di layar. Ada du und sie. One moment. Belum ya teman-teman, catatan saya lagi cari catatan. Oke, mohon maaf, catatan saya sepertinya nyelip, dan tapi prosesnya. Oh, jika suasananya profesional, ya disarankan untuk memakai Z. Kalau bertanya ya Bu, atau boleh boleh juga pakai ir. Kalau untuk bertanya nama ya, seperti contoh di layar. Ini rumusnya. Kalau untuk suasana informal itu du plus Vorname atau nama depan. Wie heißt du? Ich heiße Robert. Atau bisa juga where bist du? Ich bin Robert. Kalau untuk suasana formal itu rumusnya Sie, nama depan dan nama belakang. Wie heißen Sie? Mein Name ist Robert Hansen. Wie ist Ihr Name? Ich heiße Robert Hansen. Seperti itu. Untuk untuk yang suasana formal, jadi Ibu bisa menyebut nama lengkap Ibu. Jadi, my nama is Purwani Handayani. Atau kalau untuk sambil ngobrol gitu, maksudnya sehabis itu setelah berkenalan kan ngobrol. Nah, itu bisa pakai manggil nama belakangnya. Misal Herr Hasan atau Frau Via begitu. Apakah bisa diterima jawabannya? Atau ada pertanyaan? Boleh dicatat ya teman-teman bagian ini. Atau di screenshot juga silahkan. Dicatat atau cukup di screenshot?
Nah, kalau sudah, saya akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Sudah? Oke, saya stop share dulu untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang ada selanjutnya kita akan membahas tentang verbal und personal pronomen. Pronomennya saya akan share screen lagi. Oke, ini adalah personal pronomen. Personal pronomen merupakan kata ganti orang. Untuk singular, seperti yang kita lihat di layar, ada 6. Ih artinya saya, du artinya kamu, Z yang huruf S-nya besar, itu Anda, R artinya dia laki-laki, lalu si kecil, itu artinya dia perempuan, lalu ada S. S itu netral. Sedangkan plural ada 3 bentuk. Yang pertama wir artinya kami, yang kedua ir artinya kalian, dan yang terakhir ada si kecil lagi artinya mereka. Untuk penulisan si yang Anda itu kan dia terlihat nih huruf besar sendiri. Jadi memang dia harus selalu menjadi huruf besar dimanapun posisi dia dalam sebuah kalimat. Mau di awal, di tengah, ataupun di akhir. Jika bertemu si yang Anda, maka hurufnya harus tetap besar. Sedangkan dua si yang lainnya, yang dia perempuan atau yang mereka, itu menyesuaikan kalimatnya. Kalau memang bukan awal kalimat, tidak apa-apa ditulis dalam huruf kecil. Lalu ini ada conjugation. Conjugation ini akan merubah kata kerja sesuai menyesuaikan dengan subjeknya. Contohnya I. Ini kan verbnya common yang di dalam kurung. Verbnya common. Lalu subjeknya ada I. Cara merubahnya itu verb stem plus E. Jadi verb com plus E jadinya kome. Contohnya ikome, aus Jakarta. Begitu juga yang do, dia com plus st jadi coms. Lalu ada RCS itu sama, diberikan endung. Endung adalah akhiran T, akhirannya T jadi com. Lalu ada wir, com plus en, common. Untuk ir, T, cara bacanya sama seperti yang RCS ya, com. Lalu yang terakhir ada si kecil atau yang si besar, itu endungnya en, common.
Nah, untuk yang ini kalian harus yang ini, maksudnya untuk subjeknya, jika subjeknya I, pasti eh, konjugasionnya endungnya gitu. Jadi memang harus dihafal. Untuk yang ini, mau dicatat atau langsung di screenshot? Nanti kalau sudah dicatat ataupun di screenshot, tolong berikan respon ya. Ya, mohon maaf, saya baru baca chatnya. Oke, baik, bisa kita lanjut ya. Dan tadi sekali lagi untuk yang do itu bisa dipakai dalam situasi informal, sedangkan yang si bisa dipakai untuk situasi formal ya, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, karena sinyal saya sedang kurang stabil, jadi harap maklum kalau ada ngelek-ngelek sedikit ya teman-teman. Hmm. Oke, selanjutnya yang endingnya konjugasionnya den dan ten. Contoh contoh verbnya arbeiten und reden ya. Masih sama, verb stem plus arbeite, rede, arbeites, redes, terus arbeitet, redet, arbeiten, reden, arbeitet, redet, arbeiten, dan reden. Silahkan di screenshot lagi. Dan untuk yang seperti ini masih sama, cara pelajarinya dengan dihafalkan ya.
Ini ya yang terakhirnya yang terakhir ini Din sama Pen ya. Eh, maaf, Berbeda sama ini yang kan sebelumnya. suaranya kurang jelas. Maaf, Maaf Intan, boleh yang diulangi? ini yang akhiran Din sama Pen maksudnya gimana ya? Ko- eh, eh, Conjugation kan seperti yang saya bilang tadi, conjugation itu hmm, conjugation itu mengubah kata kerja menyesuaikan dengan subjeknya, kan? Dan untuk yang pertama, ini kan verbnya common. Memang bentuk aslinya itu common. Sedangkan yang ini bentuk aslinya itu arbeiten. Ya, jadi endungnya ten. Kalau yang memang common itu kan endungnya apa? Endungnya itu en, ya, en. Nah, kalau yang ini conjugation itu ada yang endungnya den dan ten. Seperti arbeiten dan reden ini. Makanya akan menyesuaikan verbennya. Dan verben itu kan ada yang regelmäßige Verben sama unregelmäßige Verben. Nah, itu yang akan mempengaruhi perubahan kalimatnya nanti. Karena kalau yang regelmäßige itu kata kerja beraturan, kalau yang unregel itu tidak beraturan. Namun untuk itu mungkin nanti akan saya berikan materinya secara terpisah aja. Karena sepertinya pertemuan berikutnya akan membahas hal tersebut, tapi memang secara bertahap. Sudah di screenshot ya untuk yang Arbeiten dan Reden ini. Entschuldigung karena koneksi internet saya tidak stabil. Bentar ya. Nah, selanjutnya ini ada lagi yang konjugationnya sen, cen, dan sen yang hurufnya seperti huruf B itu, yang estet. Sama, contohnya itu nanti endungnya seperti ini. Nah, ini kan endungnya sudah kembali lagi seperti yang moment. Berubah lagi ini yang di bagian do ya. Untuk pertama tadi yang common and moment. Common ini kan endungnya st, sedangkan di yang conjugation den sama ten itu st. Lalu untuk yang di Reisen, Tansen, Heisen itu endungnya huruf T. Sedangkan yang lainnya sudah sama. Ada RCS, jadi Reis, Tanz, Heist. Silakan kita praktekkan Aussprache-nya ya. Aussprache-nya, mohon maaf. Ini sudah di screenshot yang sekarang. Kenapa dibilang endung? Oh, dibilang endung karena itu kan di akhir. Jadi memang endung itu ada artinya adalah akhiran. Akhiran dalam sebuah kata.
Besar. Jadi sudah di screenshot, kita akan mundur lagi ya untuk berlatih Aussprache-nya. Dari yang pertama, ya bitte sehr gut. Silahkan yang mau mencoba dulu bacanya yang kolom paling kanan saja ya. Yang warna hijau. Saya coba ya, Frau. Ya, silakan. Ich komme, du kommst, kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Oke, kutang ke Intan. Ya. Cuman perlu sedikit penebalan di yang kommt ya. Jadi T-nya lebih jelas disebutkannya gitu ya. Oke, danke. Selanjutnya yang kedua, silakan. Dicoba lagi yang 2 kolom paling akhir. Ya. Oke. Ich rede, ich arbeite, du arbeitest, arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, wir arbeiten. Benar. Oke, sebelahnya. Ich rede, du redest, redet, sie redet, es redet, wir reden, ihr redet, sie reden, she reden. Oke, benar. Yang ke Intan ya. Tadi ini, terakhir yang ini ya. Silakan. Aussprache-nya lagi. Ich tanze, du tanzt, er tanzt, sie tanzt, es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen, she tanzen. Yang ke ini selanjutnya ada yang tadi yang perbedaannya kan ada yang ST, ST dan T endungnya. Entschuldigung. Jadi jika personal pronomennya I itu memang umumnya untuk umum kayak tadi common maksud saya itu tuh endungnya nanti konjugasionnya nanti jadi ich komme. Terus kalau nanti ketemu yang verbennya endungnya den atau ten
itu sama. Personal pronomennya tetap untuk i. Bukan personal pronomen. Entschuldigung. Konjugasionnya tetap Begitu pula kalau bertemu dengan yang endingnya sen, cen, dan ssen itu ya yang contohnya apa ya untuk nanti contohnya akan saya susulkan ya teman-teman untuk lebih lengkapnya lagi. Untuk sementara boleh diingat-ingat kalau maksudnya boleh di screenshot kalau yang ada den, ten, sen, cen, ss, s double s, en itu konjugasionnya apa saja, endungnya apa saja gitu ya. Yang tidak berubah itu di persona pronomen I, wir, dan si atau z. Maksudnya si kecil dan si besar yang formal. Si Anda. Ya. Sudah di screenshot. Untuk materi hari ini sudah. Apakah untuk tadi ada yang ingin ditanyakan? Untuk contohnya, bukan contohnya, saya untuk conjugation dan ending tadi itu tolong dihafalkan ya, karena itu akan sangat membantu kalian ke depannya kalau menemukan kata benda gitu. Kalau ini sih bisa disesuaikan dengan cara belajar ibu. Apa mungkin ibu tipe yang mendengar atau membaca atau mungkin menonton. Cuman kalau saya sih biasanya menulis. Kalau saya tulis itu saya jadi lebih cepat ingatnya, lebih cepat hafalnya karena saya yang menulis gitu. Jadi kan sambil saya nulis saya baca gitu. Atau kalau untuk mengecek artikel, maksudnya artikel itu kan di kata benda ada der didas, di itu artikel. Maksudnya setiap kata benda itu dia memiliki artikel, artikelnya itu der didas. Contohnya, der didas sendiri ini merupakan yang kalau der itu yang maskulin, terus kalau di itu yang feminin, lalu yang der di das itu netral. Terus ada lagi di satu lagi, ketiga ini der di das itu yang singular. Sedangkan yang plural itu disebutnya juga di. Ada nggak sih, maksudnya kalau misalnya kalau seandainya kita mau ngapal kosakata ya, atau dibilang kalau bahasa Inggris tuh vocab ya gitu. Ya. Nah, itu misalnya itu apa atau harus diikutin sama artikel dari das? Maaf Intan, tadi terputus suaranya, boleh diulang? Jadi kalau kita ngapal kosakata ya gitu, atau ngapal vocab gitu kan, kan tadi selalu bilang semua itu ada artikel dari das gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita ngapal benda, kayak pokoknya ngapal vocab itu hanya katanya aja atau diikutin artikelnya kalau kita ngapal. Kalau kita hafal, saat kita menghafal gitu ya, lebih baik sekalian ditulis artikelnya sih, karena tapi artikelnya cuman eh, ininya aja, apa endungnya aja, bukan endingnya, lebih ke artikelnya. Misal kalau artikelnya itu feminim, bisa ditulis aja fem, atau kalian menulis di juga silakan. Lalu kalau untuk yang maskulin bisa ditulis der atau m aja gitu. Terus kalau yang das itu bisa ditulis bisa ditulis das atau netral n aja gitu, tergantung. Yang penting kalian saat menghafal itu paham kalau disingkat ya, maksudnya kalau disingkat n, f, m, kalian sudah ingat artinya. Terus kalau untuk plural biasanya disingkatnya itu PL biar kita tahu perbedaannya dengan yang feminim. Oh ya, Pak. Satu lagi ya. Ya, Misalnya nih, kan tadi kalau kita ngapal kosakata itu kan pasti kan ada harus tadi baiknya kita ngapalnya pakai artikel kan. Nah, kalau misalnya nanti dijadiin ke kalimat, itu artikelnya tetap ikut atau artikelnya hilang ya? artikelnya tetap atau hilang ya. Iya. Hmm, eh, Kalau artikelnya di depan, ini kan bergantung lagi kepada kalimatnya gitu ya. Tapi biasanya kalau di depan itu tetap tetap ada, maksudnya tetap ditulis gitu ya, tetap ditulis. Tapi kalau misalnya sudah di tengah-tengah itu kadang nggak ditulis, maksudnya bukan nggak ditulis tapi dia berubahnya bisa mengikuti jadi bentuk akusatif, jadi bentuk datif, jadi bentuk nominatif maupun bentuk genitif gitu. Apa bisa dipahami? Soalnya kan kayak gini, Ya, iya ya, kayak silakan. gini kan, soalnya uh, kan kayak sorry aku jadi banyak nanya nih. Nggak apa-apa. Uh, kalau apel itu kan das apel ya, das apel gitu kan. Nah, Apel kalau itu, jadi kalium mm, itu oke, kan silakan. das apel gitu. Nah, aku kan coba cari Google Translate gitu kan, misalnya kalimat saya beli apel, apel gitu kan. Dia tapi di di kalau diterjemahin di Google Translate dia ihase ihabe dengan apel itu aja. Jadi Ya, artikel itu nggak ngikut gitu loh. dan itu ya, ya itu Gitu benar. ya. Dan untuk apel itu kan artikelnya der, ya, bukan 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 apa tadi, bukan das ya, Oh, tapi der. sorry. Oke. Ya, nggak apa-apa. Sebentar ya, ini saya berikan link link buat apa namanya, buat mengidentifikasi artikel. Hmm, ini ya, menggunakan eh, bagi untuk kalian misal bingung gitu, terus kayak mungkin belum ada catatan tentang kata itu atau gimana, ya ini ada websitenya untuk mencari artikel dari suatu benda. Dan yang seperti yang tadi Intan bilang, berubah jadi einen, jadi ein itu karena akan mengikuti apakah itu berbentuk akusatif atau datif gitu ya. Tapi untuk akusatif dan datif ini tidak bisa kita bahas sekarang karena
memang itu akan jadi materi ke depan ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, tadi saya lupa ngasih tahu buat yang di buku itu di halaman 11 itu kan ada kotak kecil di atas tulisannya Guten Morgen, Guten Tag, gitu-gitu. Apakah kalian sudah mengetahui apa perbedaan Guten Abend dan Guten Nacht? Jadi perbedaannya kalau Guten Morgen itu kan selamat pagi, Guten Tag selamat siang, Guten Abend itu selamat malam. Nah, kalau Guten Nacht itu lebih ke sama mengucapkan selamat malam tapi lebih ke untuk kita tidur gitu. Jadi kayak good night dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalau Guten Abend kan misal kita bertemu jam 7 malam. Nah, itu di saat kita berpisah kalau eh, kalau nanti berpisahnya itu misal sudah jam 10 gitu ya yang kira-kira sampai rumah nih teman kita akan tidur, maka kita bisa mengucapkan Guten Nacht gitu. Apa bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Berarti kalau kita dengan tempat itu kan siang ya, sampai Ya, jam siang. Guten Tag itu sampai jam berapa? kalau untuk Kalau pembagian kenapa Intan? Mulai dari jam berapa ya, Bang? Oh, kalau Guten Tag itu biasanya dari kalau di Jerman itu ya biasanya dari jam 12 sampai jam 6 sore. Tapi kalau lagi musim Itu dingin, pakai guten. ya itu pakai Guten Tag. Kalau musim dingin, Guten Tag-nya cuma sampai jam 5. Kamu tanya kan Tapi mungkin kalau yang nomor 2 tadi, kita kan main lambar dan kalau disesuaikan ke jam Indonesia sampai jam 5 sore mungkin ya. Karena kalau jam 6 kan biasanya sudah gelap dan bisa mulai menggunakan Guten Abend. terus ada tiga lagi. Berarti guten abendnya mulai dari sekitar jam 5 ya, ya, Bang, ya, sampai jam 10-an ya. Sebenarnya kalau jam 10-an banget juga enggak. Bisa sampai jam 12 tengah malamnya. Tapi kan kayak kalau misal kita mengucapkan ketemu teman kita apa gimana, ya yang sekiranya habis ini dia tidak kemana-mana lagi gitu ya. Tapi kalau misal sekiranya dia kemana-mana atau memang tidak terlalu dekat, ya silakan saja disebut Guten Abend saat berpisah gitu ya. Karena memang Guten Nacht ini diucapkan di malam hari yang menjelang tidur, pada saat menjelang tidur. Lalu untuk yang awal, balik lagi ke awal ya. Kan tadi kita mempelajari tentang Auf Wiedersehen, Tschüss. Nah, itu ungkapan ungkapan kita dalam menyapa. Tapi tergantung situasinya apakah formal atau informal. Kalau kita Auf Wiedersehen itu kan artinya sampai bertemu lagi, sering digunakan atau boleh dikatakan memang dipakai saat suasana formal, itu kita menyebutnya Auf Wiedersehen. Lalu kalau misalnya situasinya informal, kita bisa menyebut bis bald atau cus atau ciao seperti tadi atau bis peter gitu ya. Dan untuk
pertanyaan Ibu Purwani tadi yang di atas, yang tentang penggunaan si, yang profesional, pertemuan profesional itu bisa dipakai, ya bisa dipakai karena si itu kan artinya Anda dalam bentuk resmi biasanya digunakan untuk berbicara dengan orang yang baru dikenal, terus untuk menyapa guru atau orang yang lebih tua. Pokoknya bukan ke teman itu, dan biasanya memang situasi formal gitu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ke hubung subuh ya. Momen. Silahkan untuk di hubung subuh itu kita mulai dari halaman 8. Untuk Ibu Purwani mungkin maaf, maksud saya kita mulai mengerjakan dari halaman 6. Untuk Ibu Purwani tidak apa-apa, boleh nanti menulis jawabannya baru nanti kalau sudah di rumah disalin saja atau dikerjakan secara mandiri nanti di rumah pun boleh, karena ini hanya untuk latihan saja. Oke, untuk halo Intan. Ya. Halaman berapa? Di hubung subuh halaman 6. Ya Intan, bisa buka hubung subuh halaman 6 ya. Tampilannya seperti ini, kita akan mulai mengerjakan dari bagian 2A. Ini 2A. Terdapat. Oke, sudah siap? Jadi di halaman 6 ini terdapat 3 kotak yang berisi gambar. 3 kotak berisi gambar. Halaman 6 Intan di hubung subuh ya. Silakan dibuka dulu. Kenal, tapi yang bawahnya, yang bagian 2A, kotak gambar 3, ya kenal. Meskipun ngeblur, tapi saya melihat. Oke. Ya, kita bahas sama-sama ya. Jadi di sini ada sebuah situasi di mana 2 orang perempuan sedang bercengkrama, lalu di gambar nomor 2, ada seorang pria datang dan bersalaman. Dan di yang gambar terakhir, pria tersebut pergi, lalu 2 perempuan ini say goodbye gitu ya. Nah, untuk yang di kolom gambar nomor 1 ada, halo Tina, we get. Maka pilihan jawabannya ada di atas gambar itu. Jawabannya apa? Untuk nomor 1, We get. Sorry. Danke, gut. noch einmal, Intan. Kenapa sih? Kenapa, Frau? Apa jawabannya tadi? Oh, genau, we get. Danke, gut, und dir. Oke, genau ya.
Jawabannya Danke, gut, undir. Untuk gambar nomor 2 ada halo, ich bin Anna. Jawabannya Hallo, ich heiße Jakob. ich heiße Jakob. 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 Ya, kenal. Oke, good. Oh, di liste nomor 3 ada choose. Tschüss, Jakob. Bis bald. Kenal. Oke, danke Intan ya. Sekarang kita akan mengerjakan yang B-nya. Untuk yang B ini ada dialog, jadi bisa disimak ya. Sebentar. Oke, ein Moment ya. 1. Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Oke. Apakah terdengar tadi suaranya? Belum. Ein Moment ya. Tolong ini saya putarkan lagi. Tolong beritahu kalau ada atau tidaknya suara. 1. Noah, Noah, Kinder, Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, Rais Musliman. Kilian. Oke. Apakah terdengar? Ada suaranya atau bagaimana, teman-teman? Oh, Kinder banyak. Plural. Ada sih, Frau, cuman Momen. ini maksudnya mencocokkan Kinder, kalimat. Oh iya, mohon Kalimatnya. maaf. Mohon maaf, saya belum Musliman, beritahu perintahnya ya. Nazril. Jadi di sini ada dialog 1 dan dialog 2. Dialog 1 itu Nazril. nanti ada satu audio dan nanti dialog 2 ada audionya lagi terpisah. Ini kita mengurutkan saja. Ini contohnya kan nomor 1, halo, ich heiße Valentin, und wer bist du? Nah, selanjutnya kita cari jawabannya dari mendengar audio itu. Oke. Ya, saya putar sekali lagi ya. Einen Moment. 1. Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Apakah terdengar dengan jelas? Sudah terjawab urutannya bagaimana? Oke, bisa. Kita lanjut ke dialog 2 dulu ya, baru kita jawab hasilnya. Ini dialog yang nomor 2. Bitte. 2. Hallo Conny. Hallo Jakob, wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Terdengar jelas? Atau sekali lagi? Jelas ya? Sudah? Kenapa? Kenapa Intan? Boleh diulang lagi. Oh, diulang lagi. Oke, sebentar ya. 2. Hallo Conny. Hallo Jakob, Sehr gut, danke. Und dir? auch gut, danke. Apakah sudah cukup? Halaman berapa? Sekarang masih membahas halaman 6, Bu, untuk latihan 2B. Ini ya. Latihan 2B. Apakah sudah terjawab? Dialog 1 dan dialog 2 sudah diurutkan? Kalau sudah, silakan dialog 1-nya diurutkan. Bita. Oke.
Hallo, ich heiße Valentin. Und wer bist du? Hallo Valentin, ich bin Kilian. Ähm, Terus yang Entschuldigung, wie heißt du? Kilian. Ja, so. Ya, genau. Oke. Untuk Terus, dialog duanya, Intan, sekalian. hallo Conny. Hallo Jakob. Wie geht's? Sehr gut, danke. Und dir auch gut, danke. Genau, danke ya. Good. Aussprachenya sudah bagus. Lalu selanjutnya kita melengkapi, kita Yes. ke halaman selanjutnya ya, halaman 7. Di sini kita melengkapi yang latihan C, Erganzen C. Ada 3 soal. Menentukan 3 soal. Boleh dikerjakan dulu secara mandiri. Saya berikan waktu 5 menit ya. Jadi 17.30 kita bahas.
Ada yang panggil saya? Oh, ya. Udah. Oh, sudah. Oke. Sebentar ya. Mari kita bahas. Oke. Itu nomor 1. Nomor 1. Nice. Nice. Gimana? Nomor 1 itu Hayes. Isaac. Isaac. Untuk yang pertama, yang paling sebelah sini ya. Yang we, jawabannya apa? With Ice. Genau. We heißt du ya. Endungnya T. Oke. Lalu selanjutnya ich. Ich bin. Genau. Ich bin. Nomor 2. Where heißt du? Noch einmal. Where heißt du? Oh, Intan bilangnya heißt du ya? Iya. Nein. Belakang. Oh, Oh, nein. Jawabannya bist du. Pakai endung T juga ya. bis. Ya, bist. B-I-S-T. Ya. Bist du. Und sampingnya ich Bin. bin. Ya, genau. Ich bin. Bawahnya Entschuldigung, wie? Bisa. Nein. Kalau yang ini balik lagi. Wie heißt du? Oke. Nomor 3. Kalau Clara, we Get. genau, we get. Genau. Danke. Sehr gut. Nein. Cukup. Danke, gut. Oke. Terakhir. Titik, titik, pung, pung, pung. Danke. Genau, auch gut ya. Seperti yang di bawahnya. Bawahnya ini yang ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Itu kan perempuannya bertanya, we get. Lalu ada emot senyum 2. Maka jawabannya Danke. nine. Jawabannya ini ada di bawahnya tulisan Ordnen situ yang ada ganz gut, gut danke, dan sehr gut. Bisa dipilih salah satu dari itu. Oh, oke. Ya. Ganz gut. Ganz gut. Untuk yang emoticon senyumnya 2. Good, danke. Nah, untuk yang emoticonnya 2 itu sehr gut. Ya, karena dia berarti lagi prima. Untuk yang emot senyumnya hanya 1, Sehr good. Ganz good. nah, yang good, danke. Lalu Good, yang paling danke. bawah itu ganz gut ya. Oke, lalu yang latihan soal terakhir itu yang Guten Tag, Auf Wiedersehen 3A. Ada 6 gambar dengan 6 jawabannya ya. Ada pilihan Guten Abend, Guten Nacht, Auf Wiedersehen, Guten Morgen, Ciao, dan Guten Tag.
Silahkan dicocokkan berdasarkan situasi yang ada di gambar. 5 menit cukup? Nanti kalau sudah, silahkan panggil saya. Informasi. Atas koin. Maraton bola. Langsung. Langsung. Langsung lari. Lari. Dah. Oke, mari kita bahas. Nomor 1. Guten Morgen. Genau, guten Morgen. Nomor 2. Guten Tag. Genau, guten Tag. Nomor 3. Pernah. Ja, genau. 4. Guten Abend. Genau. Nomor 5. Ja, Äh, nee. 9. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Genau, auf Wiedersehen, ja. Und die letzte ist Ciao. Okay, gut. Gitu. Bila saya Lalu ini mau saya adalah untuk kembali lagi ke tadi mengidentifikasi artikel atau kata benda yang der, die, das. Ini saya ada contohnya untuk saya kirim aja di grup kali ya, biar bisa dibaca gitu. Sebentar ya.
untuk yang saya kirim sudah saya kirimkan di grup ya. Dan ini jika kalian menemukan suatu kata benda dengan endung, misalnya endung height atau endung an atau endung nah, itu bisa disesuaikan saja dengan artikelnya. Contohnya ada der student, terus ada juga di Bewegung. Ya. Untuk yang maskulin. Sedangkan untuk yang feminim bisa di Krankenheit, di Gesundheit, di Möglichkeit. Lalu untuk yang netralnya bisa das Dokumen, bisa juga das Studium, das Mädchen ya. Untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Tidak ada. Kalau sudah cukup, bisa kita akhiri ya, teman-teman.